Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Masus, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Masus. Sekarang kami ingin melakukan wawancara terhadap teman-teman dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan topik efektivitas perkuliahan melalui Zoom dan pemberian tugas yang banyak atau masif. Pertama dari anggota kami ada 3 orang. Yang pertama ada Anis Daifa, lalu yang kedua ada Alvin Wijaya, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Yohanes Mansusanto. Menurut kalian, eh, apakah penjelasan materi perkuliahan melalui Zoom itu efektif? Terus, apakah kalian bisa memahami materi itu dengan baik? Kalau ditanya efektif atau tidaknya, kalau menurut saya kurang efektif ya. Karena secara online itu biasanya dosen eh karena keterbatasan apa ya, jarak, ruang, dan waktu juga kan. Em, Contohnya kayak misalnya dosen ngejelasin, kalau online itu pastinya kita nggak bisa fokus terutama gitu. Karena ya kita nggak punya motif untuk benar-benar dengerin gitu. Terus tadi pertanyaan keduanya apa? Itu masih pertanyaan yang sama sih dengan nomor maksudnya masih nomor satu pertanyaannya. Iya, iya. Lanjutannya, apakah kalian bisa memahami materi itu dengan baik? Nah, kalau memahami materinya dengan baik atau tidak, jujur saya kurang memahaminya karena tadi faktor jarak dan ruangnya. Saya kurang tertarik untuk istilahnya memperhatikan lah gitu. Kalau misalnya penjelasan dosen itu melalui online, kurang interaktif. Kurang interaktif ya. Oke, terima kasih ya Bianca atas jawabannya. Mungkin yang kedua boleh untuk Aryani menjawab pertanyaan yang Kalau pertama ditanya tadi. efektif, setuju sih sama Bianca gitu kan, karena eh cuman satu arah gitu ya pembelajaran. Jadi cuman kita kayak ngedengerin orang presentasi, ngedengerin orang ngomong gitu ya, ngedengerin dosen ngejelasin. Jadi kita banyak ke distract gitu. Entah entah kayak ya tangannya gatel aja lihat sosmed lain kayak gitu. Terus habis itu kayak misalkan ya udah jadinya nggak dengerin, malah kayak misalkan buka-buka sosmed lain gitu. Jadinya nggak fokus gitu. Kalau misalkan ditanya eh apa tadi yang kedua, tersampaikan dengan baik ya? Yang dapat dipahami nggak materinya? Oh, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuman nggak yang kayak secepat di offline gitu. Karena menurut aku lebih masuk ke saat offline kalau misalkan dosen yang ngomong gitu. Karena kan mungkin ada pressure ya dari dosennya mungkin ngeliatin atau kayak gimana gitu. Kalau misalkan online kan bisa off cam kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya tersampaikan dengan baik, misalnya kayak bisa dimengerti dengan baik, bisa-bisa aja gitu. Oke, terima kasih Aryani untuk jawabannya yang oke banget. Selanjutnya mungkin Bunga boleh untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat saya sih sama ya sama yang lain kayak nggak efektif gitu. Terus juga kalau lewat Zoom tuh kitanya nggak ada apa ya, nggak ada rasa mau ngedengerin gitu loh kan kalau di apalagi kalau di rumah ya, terus sampingnya kasur gitu, pasti kan ditinggal tidur atau apa, jadi emang kurang efektif. Tapi kalau buat memahami materi sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kitanya tuh harus belajar mandiri gitu loh. Kalau lewat Zoom-nya langsung sih kayaknya enggak gitu. Kasih. Oke, terima kasih Bunga jawabannya ya. Yang keempat nih, Valen boleh untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, sama sih sepertinya kayak yang lain. Cuman kalau lewat Zoom itu kan pasti bakalan ada yang lebih apa ya, terlalu sibuk sendiri lah istilahnya, kayak misalnya lagi Zoom nih, tapi malah beres-beres rumah, terus kayak malah ketiduran yang akhirnya tuh cuma dia sendiri yang ada di Zoom. Terus kalau ditanya efektif apa enggaknya sih, kalau menurut saya sih ya nggak efektif. Soalnya tuh materi kadang suka nggak masuk ke dalam otak kalau cuma lewat Zoom aja. Kalau misalnya secara langsung sih bisa ya, kalau misalnya diterangin dengan dosen yang baik gitulah.
Oke, terima kasih. Ini udah 4 orang jawabannya hampir-hampir sama nih. Yang terakhir, Hafiz. Gimana, Hafiz, untuk tanya nomor satu? Bisa diulang pertanyaannya Mas Iman? Bisa, bisa, bisa. Jadi, menurut Hafiz sendiri, saudara Hafiz nih, kalau perkuliahan online tuh efektif atau enggak sih kalau perkuliahan melalui Zoom? Terus, kira-kira materinya gampang dipahami nggak? Kalau untuk dari diri saya sendiri ya, jujur sebelum adanya perkuliahan lewat Zoom ini, saya tuh salah satu orang yang pintar gitu. Tapi setelah adanya lewat Zoom ini, saya jadi malas dan mungkin motivasi belajar saya berkurang gitu. Dan jadinya ya menurut saya nggak efektif gitu. Terus ditanya masuk masuk nggak ini apa masuk atau nggak materinya, ya belajar aja nggak efektif apalagi materinya gitu. Itu ya. Baik, baik, baik. Oke, pertanyaan pertama kita udah selesai. Lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, apakah eh, perkuliahan melalui Zoom ini lebih menyenangkan dibanding dengan perkuliahan tatap muka? Gitu. Ini pertanyaannya simpel dan singkat aja. Kalau bisa, ntar jawabnya pakai kenapa kira-kira. Gitu. Oke, itu pertanyaannya ya. Nanti kalau misalnya minta diulang nggak apa-apa. Oke, yang pertama, Bianca, gimana jawabannya? Kalau ditanya menyenangkan atau tidak, menyenangkan untuk malas, iya. Tapi kalau untuk akademik, tidak gitu. Karena kalau dalam konteks belajar, bagaimana kita bisa menangkap pelajarannya, menyenangkan kalau kita bisa ada interaksi dengan dosennya, gitu. Oke, oke. Berarti menyenangkannya karena bikin kita malas aja gitu ya. Dan Ya, menyenangkan hal akademiknya. Oke, lanjut. Aryani, gimana jawabannya Aryani? Sebenarnya setiap kegiatan pasti ada sisi positif sama negatifnya gitu ya. Kalau misalkan ditanya lebih menyenangkan apa enggak, eh ya mungkin cukup menyenangkan ya karena eh kalau misalkan offline ya mungkin harus ribet bangun pagi, siap-siap kayak gitu. Terus juga ongkos ya, terus habis itu kayak pulang misalkan ada nongkrong-nongkrong dulu habis itu kayak ya udah habis lagi uangnya kayak gitu. Jadi pasti ada sisi positif sama negatifnya. Kalau misalkan ditanya menyenangkan, iya menyenangkan. Oke, berarti menurut Aryani menyenangkan ini ada dua pandangan gitu ya. Mungkin menyenangkan bisa lebih hemat duit, tapi menyenangkan juga karena males berangkat ke kampus bangun pagi ya. Oke, lanjut. Untuk Bunga, boleh pertanyaan ketiga? Oke, untuk saya sendiri sih enggak menyenangkan. Karena saya tipikal orang yang lebih fokus kalau belajar langsung dan ketemu sama dosennya langsung. Jadi diajarnya langsung gitu. Terus kalau tatap muka juga lebih seru karena ketemu sama teman-teman yang lain kan. Jadi nggak terpaku sama HP gitu. Gitu sih. Oke, berarti menurut pendapatnya Bunga nih, kuliah melalui Zoom tuh nggak menyenangkan lah ya. Karena bosen dan nggak masuk materi juga nggak masuk otak. Oke, lanjut Valen. Gimana Len? Valen. Apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya, menurut Anda kuliah online ini menyenangkan atau enggak dibanding kuliah tatap muka? Kalau kuliah online tuh nggak menyenangkan banget ya, soalnya nggak bisa ketemu temen, nggak bisa kayak diskusi bareng temen. Kalau cuman online kan cuman lihat hanya lewat dari layar laptop, dari layar HP, nggak bisa diskusi secara langsung, paling cuma kayak lewat WA. Kalau misalnya secara offline kan bisa ngomong sama teman sebangku, terus kayak nanya ini materinya kemana gitu. Ya, Hmm, jadi intinya tetap gak menyenangkan sih kalau online. oke, berarti udah imbang nih jawabannya. Ada dua yang menyenangkan, ada dua yang enggak menyenangkan. Nah, penentunya ada di Hafiz. Gimana
Bang Hafiz, apakah menyenangkan atau enggak nih kuliah online tuh? Kalau dengar pertanyaan ini saya jadi ingat pernyataan Pahum. Pahum pernah bilang, eh, saya lebih suka kuliah offline, Kak. Saya lebih suka ketemu kalian karena saya bisa ngelihat apa? Bisa ngelihat aktivitas kalian, cara belajar kalian daripada harus lewat Zoom. Jadi mungkin dari situ bisa tahu ya jawaban saya apa. Oke, berarti di sini lebih setuju menyenangkan kalau tetap muka dibanding online. Lebih banyak yang setuju seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga sampai kelima akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Adis. Pada Adis, boleh untuk melanjutkan pertanyaannya? Oke, tadi kita udah dengar jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua ya. Oke, selanjut di pertanyaan ketiga, mungkin langsung aja ya biar mempersingkat waktu teman-teman juga. Pertanyaan pertama nih, apakah dengan perkuliahan melalui Zoom, Anda tetap bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa ada masalah? Mungkin untuk yang pertama bisa kepada saudara eh, Bianca mungkin ya, saudari maksud saya. Kalau untuk menyelesaikan tugas dari Zoom, pastinya bisa ya. Karena kan Zoom tuh fleksibel ya. Untuk menyelesaikannya, saya bisa-bisa saja gitu. Menyanggupi gitu. Tidak ada keberatan. Itu saja sih. Oh, berarti kalau untuk tugas yang diberikan melalui pengajaran secara online daring melalui Zoom tuh aman-aman aja ya, Bianca ya. Ya, betul. Oke, lanjut mungkin boleh Aryani. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Nah, apa nih menurut menurut Anda perkuliahan melalui Zoom ini kalau misalkan dikasih tugas itu tetap bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa ada masalah? Bisa sih, karena kan sekarang sumber-sumber pendidikan itu banyak banget ya dari internet, nggak harus dari dosen yang kayak ngasih satu PDF buat dibaca, tapi kan banyak juga gitu. Jadi bisa-bisa aja. Berarti aman-aman aja ya. Sama nih berarti dua jawaban yang selaras nih ya, dari Bianca dan juga Aryani. Mungkin lanjut Bunga. Sebenarnya tergantung sih, tergantung kesulitan soalnya sama tergantung deadline-nya juga. Itu. Oh, berarti tergantung deadline dan juga tingkat kesulitan dari soal yang diberikan ya. Berarti kan kalau misalkan contoh tugas dengan kesulitan seperti apa sih yang sekiranya sangat sulit untuk dikerjakan jika hanya dijelaskan atau diberikan melalui pembelajaran secara online? Bisa dijelasin? Boleh diulang pertanyaannya? Kan tadi di Bunga bilang kalau misalkan ada beberapa yang agak sulit kalau misalkan dikerjain itu diberikan tugasnya melalui online. Nah, kira-kira tugas seperti apa dengan tingkat kesulitan seperti apa yang kalau diberikan secara online ini susah dimengerti gitu oleh Bunga? Kalau menurut aku sih, jadi ada salah satu mata kuliah yang kayak setelah Zoom nih, padahal udah Zoom, tapi tetap dikasih soal. Dan soalnya itu banyak banget. Tapi deadline-nya tuh nggak nyampe 1 hari gitu loh. Jadi antara tenggat waktu dan tingkat kesulitan itu Iya. nggak sesuai ya. Iya, dan sumbernya itu juga bahasa Inggris. Jadinya ya kitanya keteteran gitu. Mungkin keterbatasan sumber juga ya jadi salah satu faktor masalah ya. Oke, oke, bagus jawabannya. Boleh Saudara Valen? Boleh diulang pertanyaannya? Boleh, 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 boleh. Misal perkuliahan dilakukan melalui Zoom, Anda tetap bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa ada masalah. Nah, ini nih tadi di grup ramai banget karena ngasih tugasnya tuh mendadak. Terus kalau misalnya dikasih apa sih kayak tugasnya lewat WA, itu kan kadang suka ada miskom-miskom gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya mau nanya nanya lagi ke dosennya suka nggak enak ya. Jadi Ya, mending lebih lebih baik nanya secara langsung dalam
kelas offline atau online gitu. Oh, berarti lebih di kesulitan ketika ada miskomunikasi karena kurangnya interaksi kalau melalui pembelajaran online. Enaknya kan offline tuh interaksinya nyambung ya. Jadi ketika ada miskomunikasi atau ada yang kurang dipahami itu bisa langsung ditanyakan ke dosennya langsung gitu ya maksud kalian ya. Iya, bener Kak Adis. Oke, mungkin terakhir dari Hafiz bisa menjawab pertanyaannya. Boleh diulang? Apakah dengan perkuliahan melalui Zoom, Anda dapat tetap bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa ada masalah? Bisa. Aman nih berarti Fis ya? Nggak ada Aman, kendala. aman, aman. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan lagi-lagi banyak pandangan ya tentang pertanyaan tadi, banyak banyak sudut pandang mengenai kesulitannya, faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa itu menjadi sulit. Ya mungkin lagi-lagi ya kesesuaian setiap orang berbeda-beda ya. Oke, mempersingkat waktu kita lanjut aja ke pertanyaan keempat. Eh, Pertanyaan keempat itu adalah apakah dengan pemberian tugas yang masif Anda bisa dengan baik memahami materi atau justru malah sebaliknya? Mungkin Bianca bisa jawab pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau tugas yang masif itu kan banyak ya. Kadang yang saya rasakan tuh saya burn out gitu. Jadi nggak ada materi yang bisa saya tangkap karena tugas yang terlalu membebankan itu dan banyaknya juga gitu. Jadi ya bisa dibilang nggak efektif lah kalau buat penangkapan apa namanya pengetahuan saya gitu kalau misalnya kebanyakan tugas gitu. Oh, justru mengganggu efektivitas dari pemahaman materi itu sendiri ya, Bianca. Ya, Oke. Kalau dari Aryani nih, gimana tanggapannya Aryani? Kalau ditanya pasti jawabannya enggak ya, karena kayak materinya belum selesai dipahamin gitu, misalkan satu, tapi ditambah lagi, ditumpuk lagi gitu. Jadi bukan enggak, tapi kurang bisa memahami gitu. Oke, berarti selaras jawabannya dengan Bianca. Oke, lanjut ke Bunga. Sama kayak yang lain, kayaknya enggak deh. Terus juga kalau pemberian tugasnya masif kan kitanya ngerjainnya jadi antara apa ya? Kayak yang penting kelar aja gitu loh. Jadi nggak bisa mahamin materinya dengan baik kayak gitu. Oh, ya lebih fokus ke tugasnya dibanding tentang pemahaman tentang materinya ya, Bunga ya. Betul. Oke, lanjut ke Valen mungkin. Tadi pemberian tugas masif ya. Ya, Kalau misalnya dari dosen ini ngasih tugas lagi, terus dosen mata kuliah yang lain ngasih tugas juga, jadi kan suka bingung ya, ini tugas yang harus dikerjain tuh dari yang mana dulu ya, entah yang dari deadline-nya mepet, atau entah yang deadline-nya lama. Terus kadang kalau misalnya dikirim lewat online atau lewat WA kan suka ke terhimpun sama chat-chat yang lain. Jadi kadang suka suka kelupaan, lupa ngerjain tugas dari oh, dosen ini gitu. berarti lagi-lagi masih selaras dengan jawaban-jawaban sebelumnya ya. Oke, mungkin terakhir Hafiz. Untuk Hafiz. Oke, jadi pertanyaannya pemberian tugas yang masif ya. Mungkin karena eh, tugas apa? Karena pemberian tugasnya masif ya dan deadline-nya berdekatan, jadi saya tuh eh, kurang gitu, kurang memahami. Jadi yang penting itu kelar gitu. Jadi intinya saya kurang memahami materi apa yang saya lagi kerjain tugasnya, tapi yang penting cepet kelar gitu. Jadi ya gitu. Oke, berarti untuk pertanyaan keempat nih dari semua koresponden yang kita wawancarai sepakat dan selaras ya kalau misalkan pemberian tugas yang masif itu justru malah membuat kita nih kurang paham mengenai materinya, justru malah kayak ngejar selesai tugasnya dibanding kita menguasai materi yang diberikan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kelima sebagai pertanyaan terakhir.
Jadi pernah nggak sih tuh kalian itu ngerasa cemas atau stres kalau misalkan diberi tugas yang masif? Mungkin Bianca. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah merasakan cemas atau stres karena tugas ya. Karena ya udah tanggungan saya sebagai mahasiswa atau siswa gitu. Saya kerjakan saja gitu. Tapi kalau misalnya keberatan lelah, iya. Tapi kalau cemas dan stres, tidak. Oke, berarti nggak sampai di titik cemas dan di titik stres ya, tapi memang keberatan. Tapi lagi-lagi mengingat posisi Bianca dan kita semua sebagai mahasiswa tentu punya tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan tugas ya. Bagus, bagus, bagus jawaban dari Bianca. Boleh lanjut ke Aryani? Sama sih kayak Bianca gitu ya, kayak nggak sampai ke titik cemas, mungkin ya bingung aja gitu kan, kayak mana ya yang harus dikerjain gitu. Oke, masih selaras juga. Oke, boleh Bunga lanjut. Kalau saya sendiri sih ya pernah lah di titik cemas atau stres, terutama sekarang ya karena lagi banyak-banyaknya. Tapi bisa lah di handle dengan cara bikin to-do list gitu. Oke, masih bisa dihandle ya kecemasan dan tingkat stresnya ya. Oke, lanjut ke Valen. Oke, ini sih stres banget ya karena tugas kan gak cuma satu, apalagi tugas tugas rumah juga harus dikerjain, terus tugas ini itu juga harus dikerjain, harus pinter-pinter lah kalau misalnya emang mau ngerjain apa ngebagi tugasnya. Terus juga untuk capek apa enggaknya sebenarnya capek banget ya, karena kan tugasnya tuh bener-bener di luar nalar semua, kayak nggak masuk di otak jawabannya. Terus kadang juga gimana cara ngejawabnya kalau lewat Google atau ChatGPT kan kadang suka nggak sesuai ya, paling cuma diubah-ubah aja cara sedikitnya gitu lah. Stres banget Oke, pokoknya. tapi masih bisa dihandle lah ya stresnya. Iya, masih bisa dengan cara makan es krim. Oke, Pak. Berarti dari setiap masalah ada solusinya, betul ya. Oke, lanjut ke Apis. Mungkin untuk merasa sampai ngerasa stres nggak pernah ya, tapi kalau cemas-cemas dikit pernah ngerasain. Soalnya kan ya kali masa ngulang semester depan, Cuk. Maaf. Oke, udah mungkin itu aja, makasih. Oh, oke. Berarti kan lagi-lagi setiap mahasiswa punya kapasitasnya masing-masing dan punya rasa tanggung jawabnya masing-masing ya. Dari soal pemberian tugas yang masif dan kita tentunya sebagai mahasiswa kalau udah ditugasin harus siap dan harus bertanggung jawab untuk mengerjakan soal-soal tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Oke, mungkin pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima sudah terjawab oleh semua koresponden. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya, Himan.